Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Sebelumnya saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung mensupport kanal Suara Kaki Lima dengan cara menonton, mensubscribe, nge-like, dan nge-share, kemudian komen juga. Makasih banyak lah, meskipun komen-komennya itu yuk hater nggak apa. Itu bagian dari eh, apa sih namanya, komponen yang bisa menghidupkan kanal itu. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas beberapa statementnya lah, nggak usah beberapa, kebanyakan ya statementnya Rismon Sianipar yang beberapa hari lalu pernah ada melakukan konversi pers gitu. Kemudian beliau menyatakan, membuat statement bahwa merasa sakit hati gitu kan. Ya, jadi kan sebelumnya Polda Metro Jaya mengatakan bahwa buku yang ditulis oleh Rismon atau RRT ya, Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan Dr. Tifa itu dikatakan bahwa itu bukan hasil penelitian, itu hanya hasil asumsi-asumsi saja, katanya seperti itu. Dan kemudian direspon oleh Rismon Sianipar yang beliau mengatakan bahwa beliau merasa sakit hati gitu kan, bahwa kerja kerasnya, upayanya, kerja kerasnya itu semacam direndahkan gitu kan. Aduh, saya bingung ya dengan beliau ini ya. Beliau ini kan seorang, katanya pakar gitulah, pakar katanya, kemudian sekolahnya juga tinggi, seorang yang terdidik gitu kan. Tapi dia juga bingung dengan dirinya sendiri gitu. Di satu sisi dia tidak mau direndahkan dengan hasil yang katanya penelitiannya gitu, hasil kerja kerasnya itu tidak mau direndahkan, dikatakan bahwa itu hanya asumsi-asumsi belaka, bukan hasil penelitian gitu kan, katanya seperti itu. Nah, di satu sisi dia sendiri berkoar-koar berbulan-bulan, ngomong di televisi lah, di podcast-podcast, di media-media sosial. Beliau selalu mengatakan bahwa menuduh ijazahnya Jokowi itu palsu gitu kan. Ya, kalau seandainya dia sendiri dikatakan merasa sakit hati yang hasil penelitiannya katanya direndahkan gitu kan. Ya bagaimana Pak Jokowi yang dia itu merasa kuliah selama bertahun-tahun, kemudian menghabiskan biaya banyak, orang tuanya mungkin bekerja keras, banting tulang membiayai untuk biaya kuliah Pak Jokowi, kemudian perjuangan Pak Jokowi selama bertahun-tahun, tiba-tiba kemudian dituduh bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu gitu. Bahkan dituduh Jokowi itu ndak lulus kuliah dan seterusnya lah gitu. Ya, siapapun gimana ya, sekalem-kalemnya Pak Jokowi dalam menyikapi tuduhan-tuduhan tersebut. Ya kita tahu kan Pak Jokowi itu kan seolah-olah kayak ndak merespon apapun gitu kan, seolah-olah kayak santai, kalem gitu kan. Ya pastilah, sekalem-kalemnya orang pasti dia itu akan merasakan sakit kalau dihina, direndahkan seperti itu gitu kan. Cuma kan respon orang itu beda-beda gitu kan. Cara orang itu mereaktif gitu, mereaksi tuduhan-tuduhan orang itu beda-beda. Mungkin memang karakternya Pak Jokowi itu mereaksi dari tuduhan-tuduhan orang-orang itu, ya beliau kayak gitu. Jadi sekalem-kalemnya orang gitu. Ya pasti kalau direndahkan, ya pasti merasa sakit hati juga lah, gitu, merasa ndak enak hatinya.
tapi hanya itu tadi ya, bahwa reaksi orang itu beda-beda dan mungkin cara respon dengan cara Pak Jokowi itu bedanya di situ. Nah, hanya menurut saya reaksi respon itu dia merasa apa ya, merasa dia ndak bisa berkaca dia dengan dirinya sendiri gitu. Teman-teman, jadi saya ingin mengulas ya dari awal. Rismon itu pernah mengatakan bahwa 11.000% ijazah Jokowi itu palsu gitu. Artinya sudah saking yakinnya sehingga dengan mengucapkan diksi yang dipakai itu adalah 11.000 triliun kalau tidak salah ya. 11.000 triliun persen itu saking punya keyakinan beliau itu seperti itu. Entah itu memang keyakinan yang didasari dengan data-data yang benar atau hanya keyakinan yang didasari dengan kebencian dan kedengkian atau apalah kita tidak tahu. Padahal sejauh yang kita tahu ya dari awal Rosuryo dengan Rismon dengan Dr. Tifa itu menganalisa ijazahnya Jokowi itu bukan dengan ijazah aslinya Pak Jokowi, bukan ijazahnya langsung yang diminta kepada Pak Jokowi, kemudian diteliti oleh mereka gitu. Tetapi yang diteliti oleh Rosuryo dengan kawan-kawan dan Rismon dan kawan-kawan ini adalah foto analog foto digital yang ditampilkan yang diunggah oleh Dian Sandi di salah satu media sosialnya gitu kan. Dan kemudian menyimpulkan bahwa di situ watermarknya nggak ada, lintasan merahnya nggak ada, lintasan merah stempel itu yang melintas di jasnya Pak Jokowi itu katanya nggak ada, kemudian termasuk embosnya juga katanya nggak ada. Nah, indikator-indikator ini yang ditemukan oleh Rismon dan kawan-kawan ini, kemudian mereka itu menyimpulkan bahwa ijazahnya Jokowi itu bisa dipastikan palsu dengan mengatakan 11.000 triliun persen palsu katanya gitu kan. Hanya saja kan kemudian kita tahu sama-sama bahwa setelah ijazahnya Pak Jokowi itu ditunjukkan di Polda Metro Jaya kemarin, itu semua klaim-klaimnya terbantahkan gitu kan. Teman-teman, sekarang kita berpikir secara logika. Apakah kira-kira yang dilakukan oleh Rismon Sianipar dan kawan-kawan ini termasuk kegiatan penelitian murni atau memang ada kepentingan-kepentingan politik tertentu atau mungkin kepentingan-kepentingan tertentu lah kalau seandainya mungkin tidak mau dikaitkan dengan politik tertentu gitu kan. Tetapi apa mungkin ini ada kepentingan-kepentingan tertentu ya? Ya kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh Rismon Sianipar dan kawan-kawan tentu ada kepentingan-kepentingan tertentu karena kita tahu bahwa satu eh, secara pribadi ya, secara personal Rosuryo sendiri punya mungkin ya semacam dendam pribadi dulu kan pernah mengedit stupa patung Buddha itu yang kemudian diganti dengan wajah kepala Jokowi itu kan kemudian sempat dipenjara beberapa tahun ya vonisnya itu atau beberapa bulan gitu kan. Mungkin dari situ ya beliau merasa sakit hati lah gitu. Kemudian muncul Rismon Sianipar dan seterusnya termasuk Dokter Tifa ya. Dari sini saja kita bisa menyimpulkan ya walaupun kesimpulan ini belum tentu benar atau belum tentu salah ya bahwa apa kegiatan yang dilakukan oleh Rismon dan kawan-kawan itu syarat dengan kepentingan. Menurut para ahli dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Rismon Sianipar dan kawan-kawan itu eh, jauh dari etika-etika penelitian katanya. Seperti seorang peneliti seharusnya tidak keluar-keluar di media atau di media sosial ya di publik dengan hasil penelitiannya dan itu dipandang syarat dengan kepentingan politik atau kepentingan kelompok-kelompok tertentu gitu kan. Seharusnya kalau seandainya
dia itu misalnya, apa namanya, seorang peneliti yang independen, mungkin menurut saya, seharusnya dia kan harusnya sebelumnya dia punya mandat ya, atau kalau seandainya dia tidak dapat mandat, dia memang, secara personal, secara pribadi mungkin berinisiatif sendiri, tetapi kan tentunya objek penelitiannya itu harus jelas. Mestinya beliau datang kepada Pak Jokowi dan meminta kepada Pak Jokowi kerelaannya, ijazahnya itu untuk diteliti gitu kan. Kemudian, hanya saja ini kan tidak dilakukan oleh mereka ya, ini menunjukkan, mengindikasikan bahwa, dari sini saja metode penelitiannya itu sudah, cacat ya. Kemudian yang selanjutnya, prinsip-prinsip penelitian itu, banyak yang diabaikan oleh, Rismond Sianipar dan kawan-kawan, yang seharusnya penelitian itu adalah memiliki prinsip kejujuran, kemudian objektivitas ya. Kejujuran itu ya, objektivitas ya, temuannya apa, ya sesuai dengan temuannya gitu, nggak kemudian manipulasi keterangan itu kemudian, dan seterusnya. Dari sini saya teringat waktu itu ada sebuah video yang waktu itu kan Rismond Sianipar sedang mengecek di perpustakaan UGM ya, yang waktu itu sedang menggali mungkin informasi tentang skripsinya Pak Jokowi, kemudian ditemukan waktu itu kan tuduhannya bahwa skripsinya Pak Jokowi itu tidak ada tanda tangan pengesahan. Kemudian mungkin cari data-data pembandingnya, adakah, skripsi yang juga, eee, sama seperti halnya punya Pak Jokowi. Ternyata waktu itu ada satu video ya yang tiba-tiba beliau itu merasa kaget gitu kan, "Loh ini juga kok nggak ada pengesahannya," gitu kan, nggak ada tanda tangan pengesahannya dan seterusnya gitu kan. Ini kan menunjukkan bahwa objektivitas yang dilakukan oleh beliau itu perlu dipertanyakan. Kemudian, kerahasiaan ya hasil penelitiannya, seharusnya kalau seandainya misalnya beliau itu bukan orang yang mendapat mandat dari institusi tertentu atau lembaga tertentu ya, mestinya, kalau seandainya tadi kemudian melakukan penelitian dan ada, ternyata, ini ada hal-hal yang mencurigakan misalnya, dan itu mungkin ada kepentingannya dan publik atau masyarakat luas, karena Jokowi itu pernah, alasannya kan gitu kan, pernah menjadi pejabat publik, hendaknya kan harusnya ini dilaporkan ke pihak-pihak terkait lah, entah itu kepolisian atau apalah, yang pihak-pihak terkait yang mungkin apa itu merupakan pelanggaran pidana atau apa dan seterusnya. Cuma kan yang kita tahu waktu itu kan pernah hal ini tuh dilaporkan ke Baris Krim Polri, dan kemudian ternyata Polri sendiri, sudah membuat konversi pers mengambil kesimpulan bahwa ijazahnya Jokowi itu sudah diuji di lab forensik, kemudian dinyatakan bahwa ijazah Jokowi ini identik dengan ijazah teman-temannya gitu kan. Kemudian, eee, kalau saya ini ya, saya melihat perilakunya Rismond Sianipar yang saya katakan tadi, bahwa merasa sakit hati ketika dikatakan bahwa hasil penelitiannya yang dikemas dalam satu buku, yaitu Jokowi's White Paper itu, kemudian dikatakan oleh Polda Metro Jaya bahwa itu bukan hasil penelitian dan itu hanya, asumsi-asumsi belaka. Ya menurut saya perilakunya yang mengatakan sakit hati itu perilakunya seperti anak kecil ya, seperti anak kecil yang, jahil tapi cengeng ya. Seperti misalnya ada anak kecil si A, sering nyubitin si B gitu kan, sebentar-bentar dicubit, si B ini cuma diam saja, bentar-bentar dicubit, benar-benar dicubit gitu kan. Kemudian ketika si B balik nyubit si A, tiba-tiba si A itu langsung marah-marah, katanya ndak terima. Seakan-akan kan kayak orang yang seperti itu ya. Kemudian, tentunya Polda Metro Jaya dalam membuat statement itu ya mestinya bukan tanpa dasar ya, dasarnya ya mestinya yang saya katakan di awal tadi, mungkin, eee, dari, objek yang diteliti saja oleh Rismond Sianipar dan kawan-kawan ini sudah tidak memadai ya, yaitu hanya berbekal dari, foto digital yang diunggah oleh, seseorang di media sosial, yang seharusnya
kalau ingin hasilnya itu hasilnya itu benar, hasilnya itu mendekati benar, harusnya yang diteliti adalah objeknya langsung, yaitu ijazah analognya, tapi bukan ijazah yang sifatnya itu digital. Mungkin itu yang menjadi dasar dari Polda Metro Jaya, sehingga apapun hasilnya, misalnya kalau objek yang diteliti itu tidak memadai, itu hasilnya maka tidak bisa dibenarkan, walaupun sebenarnya hasilnya benar. Maksudnya gini tak teman-teman, ada orang menganalisa misalnya satu objek, yang sebenarnya objek itu aslinya adalah bentuknya analog gitulah. Katakan ini uang palsu katakan, ini uang, kemudian difoto uang itu, kemudian diunggah di media sosial, kemudian ditanya ini uang palsu atau asli gitu kan. Kemudian orang berlomba-lomba menganalisa uang itu melalui foto yang diunggah tadi itu. Kemudian orang-orang itu mungkin terbagi menjadi dua, mengatakan yang A mengatakan bahwa ini uang palsu, kemudian yang B mengatakan ini uang asli. Maka kedua-duanya hasilnya itu tidak bisa diterima. Kenapa tidak bisa diterima? Karena penelitian seperti itu hasil tingkat akurasinya itu sangat rendah, sehingga tidak bisa langsung diterima, seperti itu. Meskipun hasilnya benar gitu. Maka yang lebih benar adalah kita pegang uangnya itu, kita minta uangnya yang asli itu secara langsung, yang analognya secara langsung, kemudian kita bisa raba, kemudian kita bisa cek di laboratorium dan seterusnya, baru kita bisa menyimpulkan ini asli atau tidak, gitu kan. Oke teman-teman, jadi ini saja ya, jadi video kali ini. Semoga kita semua pada sehat, semoga semua apalah pokoknya. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.